Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang perspektif Michel Foucault. Jadi, wacana menurut perspektif atau pandangan Michel Foucault ada dua. Yang pertama produksi wacana dan yang kedua adalah wacana terpinggirkan. Berkaitan dengan produksi wacana telah dijelaskan oleh pemateri kedua tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wacana terpinggirkan. Jadi menurut Michel Foucault, ciri utama wacana adalah kemampuannya untuk menjadi suatu himpunan wacana yang berfungsi membentuk, melestarikan hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat. Jadi dalam banyak kajian mengenai penjara, seksualitas, dan kegilaan, Foucault menunjukkan bahwa konsep seperti gila, tidak gila, sehat, sakit, benar, dan salah bukanlah konsep abstrak yang datang dari langit, tetapi dibentuk dan dilestarikan oleh wacana-wacana yang berkaitan dengan bidang-bidang psikiatri, ilmu kedokteran, serta ilmu pengetahuan pada umumnya. Dalam suatu masyarakat, biasanya terdapat berbagai macam wacana yang berbeda satu sama lain. Namun, kekuasaan memilih dan mendukung wacana tertentu sehingga wacana tersebut menjadi dominan, sedangkan wacana-wacana lainnya akan terpinggirkan atau terpendam. Ada dua konsekuensi dari wacana dominan tersebut. Yang pertama, wacana dominan memberikan arahan bagaimana suatu objek harus dibaca dan dipahami. Pandangan yang lebih luas menjadi terhalang karena ia memberikan pilihan yang tersedia dan siap pakai. Yang kedua adalah struktur diskursif yang tercipta atas suatu objek tidaklah berarti kebenaran. Batas-batas yang tercipta tersebut bukan hanya membatasi pandangan kita, tetapi juga menyebabkan wacana lain tidak dominan menjadi terpinggirkan. Itu adalah penyebab mengapa wacana menjadi terpinggirkan seperti itu. Jadi setiap kekuasaan pada dasarnya berusaha membentuk pengetahuan sendiri, menjadi rezim kebenaran sendiri. Kekuasaan selalu datang dengan memproduksi suatu ekonomi politik kebenarannya, melalui mana kekuasaan dengan begitu dimapankan, disusun, dan diwujudkan serta dilestarikan. Oleh karena itu, dalam analisis wacana, kita perlu melihat bagaimana produksi wacana atas suatu hal yang diproduksi dan bagaimana reproduksi itu dibuat oleh kelompok atau elemen dalam masyarakat. Misalnya, kita akan mengadakan analisis mengenai bagaimana wacana komunisme ditampilkan dalam pemberitaan media. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah melihat bagaimana produksi kebenaran mengenai peristiwa komunisme itu dari berbagai kelompok. Yang dilihat dalam analisis wacana bukanlah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi bagaimana setiap kelompok, terutama yang berkuasa, memproduksi kebenaran atas suatu wacana. Produksi kebenaran wacana itu terutama akan disebarkan dengan berbagai organ yang dia punyai. Adapun proses terpinggirnya wacana dalam proses pemberitaan ini membawa beberapa implikasi. Yang pertama, halayak tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi yang beragam dari berbagai sudut mengenai suatu peristiwa. Dalam hal ini, tidak harus dikatakan bahwa wacana yang terpinggirkan adalah wacana yang benar mengenai suatu peristiwa, tetapi karena tidak banyak ragam perspektif dari suatu wacana, maka dimensi peristiwa itu menjadi tidak lengkap. Yang kedua, bisa jadi peminggiran wacana menunjukkan praktik ideologi atau penciptaan wacana tertentu. Sebagai contoh, realisme muncul lewat wacana yang berkembang yang menganggap bahwa orang kulit hitam sebagai warga kelas 2.
Nah, orang yang berkulit hitam itu identik dengan kemalasan dan kriminalitas. Contoh lain, wanita juga termarginalkan lewat terbentuknya wacana dominan bahwa wanita itu lemah, wanita itu berada di bawah laki-laki. Ya, jadi level wanita itu berada di bawah kedudukan daripada laki-laki. Wanita itu keibuan dan sebagainya. Itu adalah beberapa proses terpinggirnya wacana. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri keempat untuk menjelaskan bagaimana analisis dengan perspektif Foucault itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.